Salam sejahtera dan selamat datang di GP Channel Motivasi Hidup. Kehadiran Anda di sini bukanlah kebetulan semata. Jika Anda menemukan video ini, itu karena ada panggilan dari yang tak terlihat, sebuah pesan dari leluhur Anda yang telah menanti waktu tepat untuk sampai kepada Anda. Mereka adalah sosok-sosok bijak yang telah melintasi waktu, hadir bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam getaran kasih dan kebijaksanaan yang mendalam. Mungkin saat ini Anda merasa letih, tertahan oleh ambisi atau kecewa dengan pencapaian yang belum terwujud. Leluhur ingin Anda tahu, Anda tidak sendiri. Mereka selalu mengawasi, seperti bayang-bayang pohon tua yang setia melindungi. Setiap langkah Anda, meski terjatuh, adalah bagian dari perjalanan yang mereka pahami dengan sempurna, karena merekalah yang menabur benih-benih kekuatan dan harapan di dalam diri Anda. Mereka meminta Anda untuk berhenti sejenak, meninggalkan kegelisahan dan mendengarkan pesan ini hingga tuntas. Karena dalam setiap kata yang akan Anda dengar, ada kebijaksanaan yang bisa menjadi lentera di jalan Anda. Pesan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan amanat dari jiwa-jiwa terdahulu yang telah melihat apa yang Anda lewati sekarang. Mereka ingin Anda memahami bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk berhenti mengejar bayangan dunia dan mulai mendengarkan suara hati. Jadi, tarik napas perlahan, tenangkan pikiran, dan biarkan kata-kata ini mengalir ke dalam jiwa Anda. Leluhur Anda telah menunggu untuk menyampaikan pesan ini, dan kini, pesan itu telah tiba untuk Anda. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin inilah jawaban yang selama ini Anda cari. Wahai anak kami, dengarlah bisikan kami di sela-sela lelahmu. Kami tahu betapa beratnya langkahmu. Dunia menawarkan mimpi-mimpi tinggi, mengajarkanmu untuk terus berlari, seolah-olah nilai dirimu hanya ada di apa yang kau capai. Tapi kami datang untuk mengingatkan, kau tidak diciptakan hanya untuk mengejar dunia. Leluhur ingin kau tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar pencapaian. Ada momen-momen sunyi yang harus dihargai, napas yang perlu dinikmati, dan cinta yang tak terlihat dalam hal-hal kecil. Dunia ini tak akan habis meski kau terus berlari mengejarnya. Mereka berbisik lembut. Jika engkau merasa belum sampai di tujuan, berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat siapa dirimu tanpa embel-embel keberhasilan. Ketahuilah, nilai sejati tak diukur dari seberapa banyak yang kau miliki, tapi dari seberapa tulus kau hidup. Dalam usaha meraih apa yang tampaknya jauh, kau mungkin lupa bahwa hatimu juga butuh ruang untuk bernapas. Jika segala pencapaian belum kau genggam, bukan berarti kau gagal. Kadang, semesta menunda sesuatu agar kau bisa melihat apa yang sebenarnya penting, dirimu sendiri. Pencapaian terbesar bukanlah apa yang kau kumpulkan, tapi bagaimana kau menerima dan mencintai dirimu dalam segala kekuranganmu. Lanjut mereka dengan bijak. Ketika kau mengukur kebahagiaan dengan standar dunia, maka kau akan terus merasa kurang. Namun saat kau belajar menghargai setiap langkah, sekecil apapun itu, kau akan menemukan kedamaian. Mereka ingin kau memahami bahwa istirahat bukanlah bentuk kelemahan. Beristirahatlah, anak kami, bukan karena kau kalah, tapi karena kau perlu kembali mengingat siapa dirimu di balik semua ambisi ini. Dunia akan selalu menuntut lebih, tapi hatimu hanya menginginkan satu, kedamaian. Di setiap letih yang kau rasa, leluhur hadir, membisikkan pesan yang tak kasat mata. Kau tak perlu menaklukkan dunia untuk menjadi utuh. Cukup dengan menjadi dirimu yang tulus dan sadar akan kehadiranmu, kau sudah membawa makna besar bagi semesta. Berhenti sejenak, hiruplah udara dalam-dalam, dan biarkan lelahmu menemukan ruang. Sebab, dunia tak akan kemana-mana, tapi jiwamu perlu dijaga. Engkau bukan sekadar pencapai mimpi, tapi seorang pelukis makna dalam setiap langkahmu, dan itu lebih dari cukup. Mari kita urai pesan-pesan agar engkau bangkit, berjuang dan menemukan kedamaian sejati. Sobat Jiwa, leluhur mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini seringkali membuat kita merasa terperangkap dalam ambisi dan pencapaian. Dalam era yang serba cepat,
kita didorong untuk terus berlari dan menaklukkan setiap kesempatan, seolah-olah keberhasilan dan kebahagiaan hanya bisa dicapai jika kita memiliki segalanya. Pesan dari leluhur ini bukan sekadar nasihat, tapi panggilan untuk kembali pada diri sendiri, untuk beristirahat, melepas beban ambisi yang melelahkan, dan menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup. Berikut adalah makna mendalam dari pesan tersebut. 1. Dunia selalu menuntut lebih, tapi jiwa membutuhkan kedamaian. Leluhur mengingatkan bahwa dunia akan selalu menuntut lebih. Begitu satu tujuan tercapai, tujuan baru muncul. Setelah satu masalah terselesaikan, masalah lain mungkin akan segera hadir. Kehidupan modern dipenuhi dengan tekanan untuk terus bergerak maju, mengejar pekerjaan lebih baik, pengakuan lebih besar, status sosial lebih tinggi, dan materi lebih banyak. Kita hidup dalam masyarakat yang selalu mengukur keberhasilan dengan pencapaian luar, seberapa banyak yang kita miliki, seberapa jauh kita melangkah, dan seberapa cepat kita sampai di tujuan. Namun, pesan leluhur ini mengajak kita untuk sadar bahwa di balik semua itu, ada sisi kehidupan yang seringkali kita lupakan, kebutuhan jiwa akan kedamaian. Ketika kita terlalu fokus pada ambisi dan pencapaian duniawi, jiwa kita bisa menjadi korban. Rasa puas yang didapat dari keberhasilan seringkali hanya sementara, karena dunia selalu menawarkan tujuan baru yang lebih tinggi. Akibatnya, kita merasa terjebak dalam lingkaran yang tiada habisnya, seperti terus berlari di atas roda tanpa akhir. Leluhur ingin kita memahami bahwa mengejar ambisi tanpa henti bisa menguras tenaga, emosi, dan pikiran. Mereka tahu betapa mudahnya kita merasa terjebak oleh harapan-harapan besar, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Dunia ini penuh dengan perbandingan dan tuntutan sosial yang tanpa disadari memaksa kita merasa tidak pernah cukup. Ketika kita hanya fokus pada apa yang belum tercapai, kita cenderung mengabaikan apa yang sebenarnya sudah kita miliki. Kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih setelah kita mencapai titik tertentu di masa depan, padahal kedamaian bisa ditemukan dalam diri kita saat ini juga. Leluhur mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang saya cari? Apakah tujuan ini benar-benar milik saya atau hanya ekspektasi dari orang lain? Dalam perjalanan hidup, penting untuk merenungkan kembali arah yang kita tempuh dan tujuan yang kita kejar. Apakah semua ambisi itu benar-benar membawa kebahagiaan? Ataukah kita justru semakin menjauh dari kedamaian dalam diri? Ambisi memang bisa menjadi kekuatan pendorong yang baik, tetapi hanya jika dikelola dengan bijaksana. Leluhur mengingatkan bahwa jika ambisi menjadi satu-satunya sumber makna hidup, kita akan selalu merasa kekurangan, meski sudah mencapai banyak hal. Mereka ingin kita sadar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang berapa banyak yang bisa dicapai, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Jiwa kita membutuhkan ruang dan ketenangan agar bisa merasa utuh. Sama seperti lautan yang kadang tenang dan kadang berombak, kehidupan kita juga memerlukan keseimbangan antara bergerak dan berhenti. Leluhur ingin kita tahu bahwa tidak apa-apa untuk melambat, tidak apa-apa untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada saat ini. Kedamaian bukan sesuatu yang ditemukan di luar diri, melainkan sesuatu yang lahir dari penerimaan dalam diri. Pada akhirnya, pesan ini adalah tentang belajar untuk tidak terjebak dalam ilusi dunia yang selalu menuntut lebih. Dunia mungkin terus bergerak dan menawarkan lebih banyak tujuan, tetapi kita tidak harus selalu mengikuti tuntutannya. Ketika kita mampu melepaskan kebutuhan untuk memenuhi setiap ekspektasi dunia luar, kita bisa menemukan ruang untuk kedamaian. Dan di sanalah jiwa kita bisa benar-benar beristirahat. Ingatlah pesan leluhur, dunia akan selalu menuntut lebih, tetapi kedamaian adalah sesuatu yang hanya bisa kita temukan di dalam diri. Jangan biarkan ambisi dunia mengaburkan apa yang paling penting, yaitu keseimbangan, ketenangan, dan cinta terhadap diri sendiri. 2. Istirahat bukan berarti menyerah, tapi sebuah keharusan. Leluhur mengingatkan bahwa kehidupan bukanlah perlombaan tanpa akhir, dan bukan berarti Anda harus terus-menerus berlari tanpa henti. Dalam perjalanan yang penuh dengan tuntutan dan harapan ini, ada momen di mana Anda perlu berhenti dan merenung. Leluhur memahami bahwa masyarakat modern seringkali memaksa kita untuk terus bergerak, mengukur diri melalui pencapaian dan keberhasilan, seolah-olah hidup ini hanyalah soal siapa yang paling cepat sampai di garis akhir. Tetapi, di balik segala ambisi dan keinginan itu, ada satu hal yang sering terabaikan, jiwa Anda membutuhkan waktu untuk beristirahat dan bernapas. Istirahat bukanlah kelemahan atau tanda kegagalan, melainkan sebuah proses alamiah dalam kehidupan. Seperti pohon yang tidak berbuah sepanjang tahun,
atau laut yang kadang tenang dan kadang berombak, setiap makhluk dan elemen di alam ini mengikuti siklus istirahat dan pemulihan. Jiwa Anda pun membutuhkan hal yang sama. Leluhur meminta Anda untuk tidak merasa bersalah saat merasa lelah, karena rasa lelah bukan musuh yang harus dilawan, melainkan sinyal dari tubuh dan jiwa Anda untuk beristirahat. Ada kebijaksanaan tersembunyi dalam setiap jeda. Ketika Anda mengambil waktu untuk berhenti, Anda memberi diri sendiri kesempatan untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, seperti permukaan air yang kembali tenang setelah gelombang reda. Kadang-kadang, dalam keheningan dan ketenangan, jawaban yang Anda cari akan muncul dengan sendirinya. Leluhur ingin Anda tahu bahwa tidak semua langkah harus diambil dengan tergesa-gesa, dan tidak semua tujuan harus dicapai sekaligus. Ada kekuatan dalam bersabar dan membiarkan segala sesuatu mengalir sesuai waktunya. Beristirahat juga memberi ruang bagi Anda untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Ketika kita terlalu sibuk mengejar dunia, kita sering kehilangan kontak dengan suara hati, lupa pada apa yang sebenarnya membuat kita bahagia dan damai. Leluhur ingin Anda tahu bahwa dalam kesibukan dunia, jiwa Anda bisa tersesat, dan hanya dalam istirahatlah Anda dapat menemukannya kembali. Jangan takut untuk mundur sejenak, karena di sanalah Anda dapat menyusun ulang prioritas dan menemukan arah yang lebih selaras dengan diri Anda. Selain itu, leluhur juga mengingatkan bahwa tidak semua pencapaian harus terlihat besar di mata orang lain. Terkadang, kemenangan terbesar adalah ketika Anda berani berkata, "Cukup, sekarang aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Dunia mungkin terus menuntut Anda untuk memberikan lebih banyak, tetapi Anda tidak harus selalu memenuhi tuntutan itu. Merawat diri sendiri adalah bentuk kemenangan yang paling berharga, karena dari sanalah kekuatan sejati muncul, kekuatan untuk bangkit kembali dengan hati yang utuh. Ketahuilah, ambisi memang penting untuk memberi arah dalam hidup, tetapi tidak boleh mengorbankan kesehatan jiwa Anda. Istirahat bukan berarti Anda berhenti bermimpi atau menyerah pada tujuan, melainkan sebuah cara untuk memastikan bahwa Anda bisa melangkah lebih jauh dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Leluhur mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa cepat Anda mencapai sesuatu, tetapi juga tentang bagaimana Anda menikmati setiap langkah dalam perjalanan. Saat Anda merasa terjebak dalam ketidakpuasan dan rasa tidak cukup, berhentilah sejenak. Pandanglah ke dalam diri dan tanyakan, apa yang sebenarnya saya cari? Apakah semua ambisi ini benar-benar milik saya, atau hanya tuntutan yang dipaksakan oleh dunia di luar sana? Dalam keheningan, jawaban akan muncul. Leluhur ingin Anda tahu bahwa ketika Anda bisa berdamai dengan diri sendiri, Anda akan menemukan bahwa istirahat bukanlah kemunduran, melainkan persiapan untuk sesuatu yang lebih baik. Dengan istirahat, Anda memberi ruang bagi jiwa untuk pulih dan tubuh untuk kembali kuat. Sama seperti bumi yang butuh waktu untuk beristirahat agar bisa menumbuhkan kembali bunga dan buah, Anda pun butuh jeda agar bisa kembali tumbuh dengan lebih baik. Dan ingatlah, seperti pesan leluhur, dunia akan selalu bergerak dan menuntut lebih, tapi jiwa Anda hanya membutuhkan satu hal, kedamaian. Ada saatnya kita merasa hidup begitu berat, seakan langkah terhenti dan tujuan terasa kabur. Pada titik inilah pesan leluhur paling kuat terasa, jika kita mau memperhatikan. Mereka mengingatkan bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia, dan setiap tantangan adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih utuh. Lewat semesta, mereka menitipkan harapan agar kita selalu ingat bahwa dalam kesunyian pun, kita tetap didampingi oleh kekuatan-kekuatan tak terlihat. Setiap tanda dari alam adalah undangan untuk berhenti dan merenung. Saat kita memandang langit malam, misalnya, ada pesan bahwa luasnya semesta mencerminkan luasnya kemungkinan dalam hidup kita. Bintang-bintang yang bersinar bukan hanya penghias langit, tetapi simbol bahwa setiap kegelapan memiliki titik-titik cahaya yang menuntun kita keluar dari kebingungan. Leluhur ingin kita tahu bahwa harapan selalu ada, sekecil apapun itu. Dalam bunga yang bermekaran tiba-tiba, leluhur menitipkan pesan tentang keajaiban dan ketidakterdugaan. Mereka mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini, keindahan seringkali muncul tanpa diduga, seperti bunga yang tumbuh di celah-celah beton. Setiap bunga yang mekar membawa pesan bahwa harapan dan kebahagiaan bisa ditemukan bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Kadang, pesan juga hadir dalam bentuk kerikil kecil di jalan, ranting patah, atau daun yang gugur. Alam mengingatkan bahwa melepaskan adalah bagian dari kehidupan, dan tak semua yang lepas adalah kehilangan. Leluhur ingin kita tahu bahwa ada kekuatan dalam setiap perpisahan, karena setiap akhir membawa awal yang baru. Mereka mengajarkan kita untuk tidak berpegang terlalu erat pada masa lalu,
tetapi belajar menerima perubahan dengan lapang hati. Pesan dari leluhur tidak akan pernah memaksa. Mereka hadir seperti angin lembut, mengusap pelan tanpa kita sadari, hingga suatu saat kita merasa ada sesuatu yang berubah di dalam hati. Tanda-tanda dari semesta seringkali begitu halus, sehingga kita perlu belajar untuk membaca mereka dengan penuh kesadaran. Tidak ada paksaan, hanya ajakan untuk lebih terbuka dan selaras dengan alam. Semesta, pada akhirnya, bukan sekadar ruang mati. Ia hidup dan bergerak, membawa pesan dari mereka yang telah mendahului kita. Leluhur menanamkan harapan, cinta, dan pengingat agar kita terus berjalan di tengah badai kehidupan. Mereka tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya berubah menjadi bagian dari aliran semesta, setia mengiringi setiap langkah kita. Menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna. Kita hidup di dunia yang sering menuntut kesempurnaan. Banyak orang merasa harus selalu terlihat kuat, sukses, dan tanpa celah. Namun, leluhur mengingatkan bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bermakna. Ada keindahan dalam ketidaksempurnaan, seperti bunga yang layu setelah mekar, atau musim yang berganti tanpa kita bisa menghentikannya. Kehidupan adalah rangkaian perubahan, dan justru disitulah kebijaksanaan muncul. Ketika kita belajar untuk menerima kekurangan, baik dalam diri sendiri maupun dalam situasi yang terjadi, kita akan merasa lebih ringan. Tidak setiap jalan yang kita lalui harus mulus. Kadang, justru di tengah kesulitan dan ketidaksempurnaan, kita menemukan kekuatan dan pembelajaran yang mendalam. Leluhur ingin kita melihat bahwa menerima ketidaksempurnaan bukan berarti menyerah, melainkan sebuah bentuk kebijaksanaan. Dengan menerima bahwa tidak semua bisa kita kendalikan, kita membuka ruang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Melepas kendali bukan berarti menyerah, tapi percaya. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah pada nasib atau berhenti berusaha. Sebaliknya, ini adalah tentang memiliki keberanian untuk mempercayai bahwa hidup memiliki caranya sendiri untuk berjalan. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita, reaksi orang lain, kejadian tak terduga, atau hasil dari usaha yang sudah kita lakukan. Alih-alih memaksakan segalanya berjalan sesuai keinginan, kita diajak untuk menerima bahwa ada hal-hal yang memang perlu kita lepaskan dan biarkan mengalir apa adanya. Leluhur mengajarkan bahwa ada kekuatan dalam melepaskan. Ketika kita berhenti mencoba mengatur setiap detail, kita justru memberi ruang bagi hal-hal baru untuk datang. Ini seperti membuka tangan, selama kita terus menggenggam terlalu erat, kita tidak memberi tempat bagi apapun yang baru untuk hadir. Ketika kita percaya pada proses kehidupan, kita bisa menghadapi perubahan dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Menghargai setiap proses tanpa terobsesi dengan hasil. Pesan ini juga mengingatkan kita untuk tidak selalu terobsesi dengan hasil akhir. Kita seringkali terjebak dalam pikiran bahwa hidup baru akan bermakna jika kita mencapai sesuatu yang besar. Namun, kehidupan bukan hanya tentang mencapai tujuan, melainkan tentang bagaimana kita menjalani setiap proses dengan penuh kesadaran. Leluhur ingin kita belajar menikmati setiap langkah, bahkan ketika hasil yang kita inginkan belum terwujud. Melepaskan kendali berarti merelakan diri untuk menikmati perjalanan tanpa terlalu memikirkan tujuan. Kadang, momen-momen paling berarti justru muncul di tengah proses yang tidak kita rencanakan. Belajar menerima diri sendiri. Leluhur juga ingin kita melepaskan kendali atas diri kita sendiri, khususnya atas tuntutan untuk selalu menjadi sempurna. Terlalu sering, kita menuntut diri untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, atau lebih cepat dalam mencapai sesuatu. Namun, pesan leluhur ini mengajak kita untuk menerima diri apa adanya. Anda tidak harus selalu sempurna untuk merasa cukup. Tidak apa-apa jika ada kegagalan, kesalahan, atau keterlambatan di sepanjang jalan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan manusiawi yang harus kita lalui. Menerima diri dengan segala kekurangan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan, kita akan merasa lebih damai dan terhubung dengan jiwa kita yang sebenarnya. Pesan ini mengingatkan bahwa Anda sudah cukup, meskipun dunia mengatakan sebaliknya. Pada akhirnya, leluhur ingin Anda tahu bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan, dan itu tidak apa-apa. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah, tapi membuka diri pada kemungkinan baru dan menerima kehidupan apa adanya. Ketika Anda bisa merelakan hal-hal yang berada di luar kendali, Anda akan menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang muncul dari penerimaan dan cinta terhadap diri sendiri, serta perjalanan hidup yang penuh ketidaksempurnaan. Ingatlah pesan leluhur, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu bukan kegagalan. Ada kebijaksanaan dalam setiap kejadian yang tak terduga,
dan ada kedamaian yang menanti di balik penerimaan. Percayalah bahwa Anda cukup, dan biarkan hidup mengalir sesuai jalannya. 4. Kebahagiaan tidak selalu berarti pencapaian luar biasa. Leluhur mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terletak pada pencapaian luar biasa atau prestasi yang gemerlap. Dalam masyarakat yang seringkali mengukur nilai individu berdasarkan kesuksesan material, kita cenderung lupa bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana dan momen-momen kecil yang tak terduga. Kita hidup dalam dunia yang menilai kesuksesan dengan angka, penghargaan, dan pengakuan, tetapi sejatinya, kebahagiaan seringkali muncul dari pengalaman sehari-hari yang lebih mendalam. Kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Leluhur mengajak kita untuk menghargai hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Misalnya, senyuman orang tercinta, aroma kopi yang baru diseduh, suara alam di pagi hari, atau tawa anak-anak saat bermain. Kebahagiaan sejati bukan hanya tentang peristiwa besar seperti pernikahan, kelahiran anak, atau promosi jabatan, ia juga ditemukan dalam kebersamaan, kehangatan, dan rasa syukur untuk apa yang sudah kita miliki. Ketika kita terlalu fokus pada pencapaian besar, kita bisa kehilangan momen-momen berharga yang sebenarnya memberi warna dalam hidup kita. Leluhur ingin kita mengingat bahwa hidup ini adalah rangkaian dari berbagai momen, dan seringkali kebahagiaan muncul dari hal-hal yang tidak terduga. Ketika kita belajar untuk menghargai keindahan dalam kesederhanaan, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja. Kebahagiaan dan proses, bukan hanya hasil. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terobsesi dengan hasil akhir dan lupa untuk menikmati proses yang mengantarkan kita ke sana. Leluhur mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga perjalanan yang kita tempuh. Ketika kita bisa menikmati setiap langkah, kita akan lebih mudah merasakan kebahagiaan dalam hidup. Kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan akan datang ketika kita mencapai suatu tujuan tertentu, seperti memiliki rumah, pekerjaan impian, atau status sosial yang diinginkan. Namun, ketika tujuan itu tercapai, kita mungkin merasa kosong dan bertanya-tanya, apa selanjutnya? Ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam proses, dalam belajar, tumbuh, dan menjalin hubungan, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan itu selalu ada di sekitar kita. Kebahagiaan dalam kesadaran dan syukur. Leluhur mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati juga berasal dari kesadaran dan rasa syukur. Ketika kita bisa hidup dengan penuh perhatian, kita mulai menyadari betapa banyaknya hal baik yang ada dalam hidup kita. Menghargai hal-hal kecil dan sederhana bisa mengubah perspektif kita. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan melupakan untuk berterima kasih atas hal-hal yang kita anggap sepele. Namun, dengan meluangkan waktu untuk merenungkan hal-hal baik yang telah kita alami, seperti kesehatan, teman-teman, atau bahkan waktu untuk diri sendiri, kita dapat merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Leluhur ingin kita tahu bahwa praktik bersyukur dapat membangkitkan rasa kebahagiaan dalam diri. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki alih-alih apa yang kita kurang, kita menciptakan ruang untuk kebahagiaan. Menulis jurnal syukur atau hanya menyempatkan waktu untuk menghargai momen-momen kecil dalam hidup dapat menjadi langkah awal untuk menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Kebahagiaan dalam keterhubungan dan cinta. Selain itu, leluhur menekankan pentingnya hubungan antar manusia dalam menemukan kebahagiaan. Koneksi yang kita bangun dengan orang lain, baik keluarga, sahabat, maupun orang-orang yang kita temui sehari-hari, adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Dalam kebersamaan, kita bisa berbagi tawa, dukungan, dan cinta. Ketika kita melibatkan diri dalam hubungan yang sehat dan saling mendukung, kita akan merasakan rasa memiliki dan keterikatan yang memberikan makna dalam hidup. Leluhur ingin kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati seringkali lahir dari cinta yang kita bagikan dengan orang lain dan bagaimana kita saling melengkapi dalam perjalanan hidup ini. Kesimpulan, kebahagiaan ada di setiap momen. Pada akhirnya, leluhur ingin kita mengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dengan pencapaian besar. Sebaliknya, kebahagiaan sejati terletak dalam momen-momen kecil yang kita jalani setiap hari. Ketika kita dapat menikmati perjalanan hidup, menghargai kesederhanaan, dan terhubung dengan orang-orang yang kita cintai, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan abadi. Ingatlah pesan leluhur, kebahagiaan tidak selalu berarti pencapaian luar biasa. Ia bisa ditemukan dalam hal-hal kecil, dalam proses yang kita jalani, dan dalam cinta yang kita bagikan. Jangan tunggu sampai tujuan tercapai untuk merasakannya, buka mata dan hati Anda, dan temukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang Anda ambil.
5. Menjadi utuh dalam diri dan menemukan kekuatan sejati. Leluhur mengingatkan bahwa untuk menemukan kebahagiaan sejati dan kedamaian batin, kita perlu belajar untuk menjadi utuh dalam diri kita sendiri. Dalam dunia yang seringkali mengajarkan kita untuk mencari pengakuan dan validasi dari orang lain, kita seringkali kehilangan kontak dengan diri sendiri. Kita menjadi terbiasa beradaptasi dan mengikuti harapan orang lain, sehingga kita lupa siapa kita sebenarnya dan apa yang kita inginkan. Menyadari kekuatan diri. Menjadi utuh berarti mengenali dan menerima segala aspek diri, baik kelebihan maupun kekurangan. Leluhur mengajak kita untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita, tanpa merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi eksternal. Ketika kita bisa menerima diri kita sepenuhnya, kita akan lebih mudah menemukan kekuatan sejati yang ada dalam diri kita. Proses ini dimulai dengan refleksi mendalam, menggali apa yang membuat kita merasa hidup, apa yang membuat hati kita bergetar, dan apa yang membawa kebahagiaan. Leluhur ingin kita mengetahui bahwa setiap orang memiliki keunikan dan keistimewaan yang membuat kita berbeda, dan hal tersebut harus dihargai. Ketika kita bisa mengakui dan menghargai diri kita sendiri, kita akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Kita tidak perlu lagi mencari pengakuan dari orang lain, karena kita sudah menemukan kekuatan dari dalam diri. Mengatasi rasa takut dan keraguan. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan untuk menjadi utuh adalah rasa takut dan keraguan yang seringkali mengganggu kita. Ketika kita mencoba untuk menjadi diri sendiri, kita mungkin dihadapkan pada kritik dan penilaian dari orang lain. Leluhur ingin kita tahu bahwa ketakutan ini adalah hal yang normal, tetapi kita tidak boleh membiarkannya menghalangi langkah kita. Penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan masing-masing dan menghadapi keraguan yang sama. Melepaskan ketakutan dan menerima ketidaksempurnaan dalam diri kita adalah langkah awal untuk menemukan kekuatan sejati. Ketika kita berani melangkah meskipun ada rasa takut, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Keseimbangan antara kemandirian dan keterhubungan. Menjadi utuh juga berarti menemukan keseimbangan antara kemandirian dan keterhubungan dengan orang lain. Kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, tetapi juga tidak ragu untuk mencari dukungan ketika dibutuhkan. Leluhur mengajarkan bahwa hubungan yang sehat dengan orang lain tidak hanya memberi kekuatan, tetapi juga menciptakan ruang bagi kita untuk menjadi diri sendiri tanpa merasa tertekan. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dalam hubungan kita, kita akan lebih merasa utuh. Dukungan dari orang-orang terdekat bisa menjadi pendorong untuk kita tetap berada di jalur yang benar dan tidak kehilangan arah. Disinilah keindahan dari saling mendukung dan tumbuh bersama muncul. Menemukan tujuan dan makna hidup. Leluhur juga mengajak kita untuk menemukan tujuan dan makna hidup kita sendiri. Ketika kita bisa hidup dengan tujuan, kita akan merasa lebih terhubung dengan diri kita dan dunia di sekitar kita. Tujuan tidak selalu harus besar dan monumental, bisa jadi hal-hal kecil yang membuat kita merasa hidup dan berkontribusi. Menemukan tujuan hidup seringkali membutuhkan waktu dan refleksi. Leluhur menyarankan kita untuk menjelajahi minat, bakat, dan nilai-nilai yang penting bagi kita. Ketika kita menemukan apa yang membuat hati kita bergetar dan jiwa kita merasa hidup, kita akan lebih mudah untuk menjadi utuh dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Kedamaian dalam keberadaan. Akhirnya, menjadi utuh dalam diri juga berarti menemukan kedamaian dalam keberadaan kita saat ini. Kita tidak perlu menjadi orang lain atau memenuhi ekspektasi yang ditetapkan oleh orang lain. Leluhur mengingatkan bahwa setiap individu memiliki perjalanan unik yang harus dijalani. Kedamaian akan datang ketika kita menerima diri kita apa adanya, tanpa menginginkan sesuatu yang lebih. Ketika kita bisa merasa cukup dengan diri sendiri, kita akan menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada pencapaian atau pengakuan eksternal. Kesimpulan, merayakan keberadaan diri. Pada akhirnya, leluhur ingin kita merayakan keberadaan diri kita. Ketika kita mampu menjadi utuh, kita tidak hanya menemukan kedamaian dan kebahagiaan, tetapi juga kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pengalaman yang kita lalui, akan menjadi bagian dari perjalanan menuju diri yang lebih utuh. Ingatlah pesan leluhur, menjadi utuh dalam diri adalah kunci untuk menemukan kekuatan sejati dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Terima diri Anda sepenuhnya, hargai perjalanan Anda, dan temukan kedamaian dalam keberadaan Anda yang unik dan berharga. Pada akhirnya, pesan dari leluhur tidak datang dengan cara yang rumit atau keras. Mereka hadir dalam bentuk yang paling sederhana: angin, hujan, bintang,
dan burung-burung di sekitar kita. Semesta berbicara, tetapi hanya hati yang tenang yang bisa menangkap maknanya. Inilah sebabnya mengapa kita perlu meluangkan waktu untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan benar-benar memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Tanda-tanda dari semesta mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Mereka menuntun kita untuk melepaskan ketakutan, menemukan harapan, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya. Leluhur ingin kita tahu bahwa meskipun perjalanan hidup tidak selalu mudah, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Pesan terakhir dari semesta adalah tentang cinta dan penerimaan. Dalam setiap angin, hujan, dan bunga yang bermekaran, ada cinta yang dititipkan untuk kita. Cinta itu hadir sebagai pengingat bahwa kita diterima apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Tidak ada yang perlu ditakuti, karena kita selalu berada dalam aliran semesta yang penuh kasih. Semesta adalah buku hidup yang selalu terbuka. Tugas kita adalah membaca dan memahami setiap halamannya dengan hati yang terbuka. Karena dalam setiap detiknya, leluhur terus berbicara, mengirim pesan agar kita selalu ingat, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Salam motivasi hidup.